Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Paujiah dengan NIM 2208056049 dari kelas PM 5B angkatan 2022. Di sini saya akan menyelesaikan persoalan terkait dengan anuitas, di mana persoalannya itu suatu pinjaman sebesar 200 juta dengan bunga 6% setahun akan dilunasi dalam waktu 5 tahun. Hitung anuitas yang harus dibayar tiap akhir bulan. Persoalan ini akan kita buat ke dalam program MATLAB dan juga Excel. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu dengan anuitas. Nah, anuitas ini yaitu rangkaian pembayaran tetap atau penerimaan tetap yang dibayarkan dalam jumlah tertentu. Nah, pembayaran ini dilakukan secara berkala pada jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, berarti anuitas akhir ini dapat kita definisikan sebagai rangkaian pembayaran atau penerimaan tetap dalam jumlah tertentu yang dilakukan secara berkala setiap akhir bulan. Oke, langsung saja ke pembuatan programnya. Di sini sudah terlihat ada beberapa skrip yang sudah saya cantumkan. Di sini maksudnya itu display, yaitu apa-apa saja yang akan kita tampilkan di bagian header atau di bagian atas program kita. Apa-apa saja yang bakal kita tampilkan. Nah, ini tidak harus seperti ini. Kita bebas berkreasi sesuka kita, sesuai kreativitas kita, tidak harus sama seperti ini. Ini hanya untuk tampilan atas dari output yang akan kita tampilkan di command window-nya. Nah, untuk program intinya itu, nah di sini misal saya akan memunculkan tulisan display. Nah, di sini kan kita mau menghitung anuitas, dan juga di anuitas itu kan ada bunganya. Kita ingin mengetahui berapa bunganya di setiap periode itu. Terus ada pembayaran pokoknya dan sisa hutangnya di setiap periode. Nah, jadi saya akan tampilkan di bagian outputnya nanti, yaitu perhitungan anuitas, bunga, pembayaran pokok, dan sisa hutang. Nah, jangan lupa juga untuk memunculkan titik koma di setiap akhir dari script. Nah, selanjutnya kita akan menginputkan beberapa variabel seperti A, yaitu present value-nya, lalu besar bunganya, dan jumlah periodenya. Present value sendiri dilambangkan dengan A besar. A besar ini nanti kita akan menginputkan besar present value dari persoalan anuitas akhir, yaitu masukkan nilai awal atau present value. Nah, boleh dicantumin lagi A besar present value itu. Nah, jangan lupa dikasih tanda sama dengan berapa. Selanjutnya kita juga akan menginputkan besarnya bunga yang dibayarkan di setiap bulannya. I ini yaitu nanti kita akan input. Nah, yang diinputkan itu perintahnya itu masukkan besar suku bunga bulanan. Kita lambangkan dengan I. Nah, sama dengan berapa itu. Selanjutnya kita juga akan menginputkan jumlah periodenya. Input, masukkan jumlah periode tahunan dibayarkan setiap akhir bulan. Nah, setelah itu kita juga membutuhkan variabel B. Nah, variabel B ini apa? Nah, variabel B ini maksudnya besarnya bunga. Nah, kita kasih suatu komen agar tidak mempengaruhi dari program yang sudah kita buat.
dengan tanda persen seperti ini. Nah, B ini yaitu bunga. Selanjutnya kita juga perlu mendefinisikan pembayaran pokok. Nah, pembayaran pokok ini dilambangkan dengan huruf A kecil. Nah, kita kasih suatu komen lagi. Nah, A ini kita kasih keterangan pembayaran pokok. Selanjutnya kita definisikan juga H besar. H besar di sini yaitu sisa hutang dari pembayaran yang telah dilakukan. Kasih keterangan sisa hutang. Maaf. Karena ini merupakan anuitas akhir dengan periode bulanan, maka kita kan menggunakan suku bunga majemuk nominal. Suku bunga majemuk nominal ini dibayarkan beberapa kali dalam setahun. Suku bunga nominal ini biasanya dilambangkan dengan IM. M-nya itu sama dengan I, itu bunganya, dibagi dengan 12, karena dalam setahun itu kan ada 12 bulan. Nah, selanjutnya kita cantumkan rumus dari anuitas itu sendiri. Nah, anuitas ini kan kita lambangkan dengan R besar. Nah, untuk anuitas akhir itu rumusnya A besar dikali dengan M dibagi dengan 1 dikurangi 1 plus M 1 plus M pangkat min N. Di outputnya nanti kita akan memunculkan perintahnya itu adalah display. Nah, yang akan dimunculkannya itu nanti adalah yang pertama kita akan memunculkan periode. Nah, kita kasih space agar nanti hasil dari outputnya itu tidak berdempetan atau bertabrakan. Selanjutnya anuitas bunga, lalu ada pembayaran pokok, dan sisa hutang. Selanjutnya, karena periodenya itu lebih dari 1 kali, nah berarti ini kan termasuknya ada perulangan. Nah, untuk perulangan itu sendiri kita membutuhkan fungsi perulangan dengan for. Perulangannya itu misal kita definisikan dengan J sama dengan 1 sampai N. Nah, maksudnya itu nanti periodenya itu berjalan dari periode 1 sampai periode ke N. Selanjutnya kita membutuhkan beberapa rumus agar program perulangannya ini berjalan. Nah, rumus yang diperlukan itu yaitu bunga. Bunga itu kita tuliskan dengan B besar. B besar sama dengan A, jumlah pinjamannya, dikali dengan M. Selanjutnya ada pembayaran pokok. Pembayaran pokok itu sendiri kita rumuskan dengan A kecil sama dengan R, yaitu anuitasnya, dikurangi dengan bunganya. Kita akan mendefinisikan H. H itu adalah sisa hutang, yang mana rumusnya itu adalah H sama dengan A besar, jumlah pinjaman dikurangi dengan pembayaran pokok atau A kecil. Nah, kita tambahkan conditional sentence, yaitu menggunakan if ya. Nah, if ini jika H besar itu sisa hutang kurang dari sama dengan 1, dan H besarnya itu sama dengan 0. H besar sama dengan 0, maka program ini nanti akan berhenti N gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan juga display untuk mendefinisikan angka-angkanya itu kita butuh suatu perintahnya itu dengan 6 to str dari H
variabel yang kita inginkan. Nah, di sini kita gunakan, karena tadi di sini itu periode ini tadi didefinisikan dengan J. Nah, berarti nanti di sini adalah display to strj karena periode sesuai urutan yang di display yang pertama ini. Untuk anuitas juga di sini karena bentuknya itu nanti dari anuitas itu adalah berhubungan dengan jumlah uang, maka di sini kita kasih dengan nilai mata uang yaitu rupiah, kita singkat dengan Rp. Untuk anuitas itu 6 to STR, lambang dari anuitas yaitu R ya, R besar. Untuk bunga juga kita kasih tanda rupiah di sini. 6 to STR. Nah, untuk bunga sendiri nanti kita definisikan dengan B besar. Nah, selanjutnya sama untuk pembayaran pokok juga kita kasih dengan tanda rupiah. to STR. Pembayaran pokok ini tadi kita definisikan dengan A kecil. Ya. Oke. Selanjutnya untuk sisa hutang berarti nanti kita definisikan dengan sisa hutang itu H besar ya. 6 to H besar. Selanjutnya kita kasih keterangan bahwa jumlah pinjaman atau present value H besar itu sama dengan sisa hutang atau H besar. Oke, jangan lupa untuk mencantumkan N di akhir untuk mengakhiri program yang telah kita buat. Setelah programnya sudah siap seperti ini, jangan lupa untuk di-save terlebih dahulu. Misal ini di-save dengan nama UAS Anuitas, atau kita save dengan nama menghitung anuitas ya. Save. Nah, setelah programnya jadi seperti ini dan sudah di-save, kita akan running program ini apakah berhasil atau tidak. Coba running. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nilai awal atau present value. Nah, di anuitas itu sendiri present value itu yaitu besarnya pinjamannya itu berapa. Nah, di soal tadi besarnya pinjamannya itu adalah 200 juta. Nah, kita inputkan di sini 200 juta. Nah, enter. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan besarnya suku bunga bulanan. Di soal tadi, suku bunga bulanannya itu adalah 6%. Nah, 6% itu kan 6 per 100, berarti 0,06. 0,06. Nah, selanjutnya kita diminta untuk memasukkan jumlah periode tahunan yang dibayarkan setiap akhir bulan. Di soal tadi, nah anuitas ini dibayarkan tiap akhir bulan selama 5 tahun. Karena 1 tahun itu ada 12 bulan, maka 12 bulan dikali 5 tahun yaitu ada 60. Nah, 60 itu adalah N-nya atau periodenya. Nah, berarti jumlah periodenya itu tadi 12 dikali 5 tahun. Jadi ada 60 periode. 60 periode. Nah, kita enter. Nah, seperti ini hasilnya. Ternyata di sini masih muncul variabel-variabel ini ya, karena tadi tidak dicantumkan titik koma di belakangnya. Nah, ini tidak berpengaruh karena yang kita lihat adalah hasil ini ya. Nah, ini apakah sama dengan hasil dari Excel yang telah dibuat? Coba kita akan cocokkan dengan hasil Excel. Hasil Excelnya itu seperti ini. Nah, ini adalah hasil
Excelnya. Dapat kita lihat hasil Excel dan hasil MATLAB itu sama ya. Seperti ini. Hasilnya cocok. Nah, berarti program yang telah dibuat tadi sudah betul. Baik, itulah tadi proses pembuatan program menghitung anuitas akhir. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam pembuatan program itu sendiri. Saya Mila Fauzia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.